Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nggak ada siuduk nih, nggak ada siuduk. Jadi Pak Ustaz, saya mau nanya, saya pernah datang ke pondok pesantren Al-Iqon ya, ketemu dengan Kiai Yunus ya, Kiai Yunus. Yusuf. Kiai Yusuf. Kiai Yusuf. Ya, Kiai Yusuf. Dan itu dalam acara ini ada acara Silaturahmi ya. silaturahim lah. Di situ beliau ngasih wejangan, tapi wejangan itu saya tertariknya apa? Pertama dia sederhana, kedua dia itu senyumnya seperti tulus gitu, bicaranya enak, lemah lembut, senyumnya tulus. Nah itu udah 2 bulan yang lalu Pak Ustaz. Terus beberapa hari, mulai dari kalau beberapa hari ke belakang deh, saya lalu teringat beliau wajahnya, teringat senyumnya, teringat bicaranya. Itu beberapa hari saya ingat terus tuh Pak. Nggak tahu malam Selasa saya dengar beliau meninggal. Itu saya nggak tahu apakah itu karena ketulusan beliau, dia itu mohon pamit atau gimana, saya nggak tahu Pak Ustaz. Tapi saya merasakan bahwa sebelum dia meninggal, saya terlalu teringat gitu. Itu gimana tanggapan Ustaz mengenai ini, tentang pendapat saya tentang dia, ketulusan dianya dalam senyum, dalam berbicara, terendah hatinya itu benar-benar saya teringat Ustaz. Bahkan saya sampai nangis Pak Ustaz ingat beliau. Padahal baru sekali saya bicara sama beliau Pak Ustaz. Iya. Itu kenapa Pak Ustaz? Sebenarnya nih kalau ini Pak Nugroho salah nih nanyanya. Salah bertanya, harusnya kepada Ustaz Syarif. Bukan pada saya. Saya juga pengen nanya sebetulnya. Ya, memang begini, kata Nabi, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan orang yang sudah mati. Almarhum meninggal dunia kemarin ya. Itu saya juga sempat kaget karena saya juga punya kesan tersendiri antara saya dengan dia. Pada saat saya waktu itu mau beli ikan lele sama Ustaz Mahmud, itu saya bawa istri bonceng. Begitu dia tuh kan ada pendopo tuh di atas, dia lagi ngobrol dengan tamunya. Itu saya nyampe, dia langsung bangun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dia langsung bangun mau nyamperin saya. Langsung saya standar motor tuh belum tempatnya, langsung di tengah jalan. Saya buru-buru saya turun dari motor, saya nyamperin dia. Tawaduknya dia. Tawaduknya dia. Dia mengajarkan kepada kita, ya kayak begitulah. Jadi jangan lihat dia siapa gitu, tapi di situ mengajarkan ketawaduannya dia tuh, dia nggak lihat siapa yang ini. Karena pada saat itu ya saya dianggap tamunya dia gitu, dia hormatin bener. Dan yang saya salut dengan beliau ini kesederhanaannya. Lihat penampilan dia, orang datang. Saya sering acara di kondangan, di pasar besan. Kebetulan saya punya sohib tuh Ustaz Muhashim. Itu waktu besan saya nyambut besan di sana. Itu beliau ada. Itu kalau orang yang belum tahu siapa dia, yang nggak kenal kalau itu Kiai Muhammad Yusuf, orang alim. Kesederhanaannya yang saya ini sering kadang-kadang kalau di daerah sana tuh memang saya kalau ada yang meninggal dunia, saya punya teman tuh Ustaz Thorik, dia suka nelpon saya, ya minta bantuin sana, saya sana, dia hadir tuh. Cuman dia selalu ini di belakang, kadang saya samperin dulu Kiai, mohon izin, ya betul. Yang saya ini ya kayak gitu, memang cakep dia orangnya, benar. Insyaallah mudah-mudahan husnul khotimah. Pasti karena kita tahulah beliau ini orang baik, orang alim. Dan kalau kita lihat, saya juga kemarin sempat ya ngeluarin air mata itu, ngelihat jadi haru gitu, lihat murid-muridnya turun, santri-santrinya dari masjid. Saya lihat, ya Allah, begitu nikmatnya gitu ketika dia meninggal dunia, tapi sudah ada athar kebaikannya yang dia tinggalkan ini, yang sudah tentu ini nggak akan putus sampai hari kiamat. Karena apa? Anak-anak belajar ini kan di pesantrennya. Dikaitkan dengan seperti yang saya
alami ya. Apakah seorang yang seperti alim seperti Kiai ini bisa memberikan suatu batin gitu terhadap orang lain? Bisa. Karena kebaikannya sehingga saya merasa bahwa beliau itu sangat baik, sehingga Bisa. dia bisa menyampaikan secara apa sih, atau saya teringat dengan kebaikan dia itu, bisa nggak secara batin itu bisa. Maka itu jangan lepas kita senantiasa doa buat orang-orang yang alim. Itu kita berdoa buat beliau, di mana doa kita itu yang pada akhirnya keuntungannya buat kita juga gitu. Karena kita mendoakan orang yang sudah mati, siapapun dia yang sudah mati itu, orang yang sudah mati dia sudah nggak butuh apa-apa lagi dari kita kecuali doa. Nah, doa itu kalau buat orang-orang yang seperti beliau ini, dia juga berdoa, cuman kan beda. Doanya kita nggak tahu, dan doanya kita juga diaminkan, kita nggak tahu. Dan pada saat kita berdoa itu malaikat mengaminkan doa kita buat almarhum. Dan kenapa ada orang kadang gini, orang salah menafsirkan. Banyak orang ziarah ke orang-orang alim, para wali. Itu ada yang berdoa minta kepada orang alim, itu yang salahnya. Kayak kita berdoa buat orang alim, nanti dia juga berdoa. Sama kayak begitu, dia juga berdoa buat kita juga. Jadi itulah yang namanya doa ini buat orang-orang yang sudah mati. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, jadi mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghis. Jadi orang yang sudah mati itu bagaikan orang yang hanyut. Jadi orang kalau lagi hanyut ini ya, misalkan lagi hanyut nih, ada orang kasih uang nih, uang 25 juta sama tali. Lagi ini nih, kira-kira ente pilih mana? Enggak, salah. Kalau saya pilih uang, talinya kita minta. Jadi dua-dua ya 25 juta. Ya, bagaikan itu. Yantaziru da'watan min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Jadi dia nggak berharap apa-apa kecuali doa. Dari siapa? Dari anaknya kalau yang meninggal orang tuanya, dari orang tuanya kalau yang meninggal anaknya, terus dari kerabatnya, dari saudara-saudaranya, dari tetangganya, dari teman dekatnya. Itu. Fa idza lahiqat kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jadi itu akan lebih baik daripada dunia sama isinya. Orang yang sudah mati itu dunia sama isinya aja udah nggak butuh buat dia. Tapi doa paling tidak minimal Fatihah lah. Makanya buat orang-orang sudah meninggal dunia, kalau kita kenal dia ya minimal kita Fatihahin. Setiap habis sholat kita sebut aja namanya Fulan bin Fulan. Ya terutama orang tua dulu dah. Kalau orang tua udah nggak ada, kita selesai sholat kita hadiah tuh buat orang tua kita. Jangan pernah putus tuh orang tua kita, minimal habis sholat lah. Kalau yang lain lagi kita nggak ada waktu, minimal habis sholat. Kalau masih hidup kasih hadiah Fatihah? Nggak apa-apa. Fatihain buat ya Allah, saya minta supaya Allah panjangkan umurnya atau berikan kesehatannya, atau mungkin sepanjang sisa umurnya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam sisa umurnya, kan gitu. Orang gini, ada orang diberi umur panjang tapi nggak berkah. Ya akhirnya umur yang ada, sisa umur yang ada nih, akhirnya bukannya buat ibadah, kebanyakan buat maksiat. Makanya itu dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, itu nanti itu dikumpulkan di satu tempat itu yang miliaran orang itu menunggu 4 pertanyaan yang Allah berikan itu, sampai kaki ini nggak bergerak saking takutnya. Apa yang ditanya sama kita? Nah itu yang ditanya satu pertama tentang umur kita. Umur kita dihabiskan untuk apa? Nah kan kalau begini-begini kan ya, cuman ngobrol tapi kan ngobrol manfaat, iya kan? Ngomongin orang yang sudah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan. Kita nggak pernah nyebut kejelekan orang yang sudah mati. Memang nggak boleh, dilarang sama Nabi. Jadi kalau orang yang sudah mati, jangan sekali-kali kita menyebutkan kejelekannya. Dan kalau kita hari ini kita baru saja ditinggalkan oleh almarhum Kiai Muhammad Yusuf, itu memang kita tahu beliau nggak ada kejelekannya, semua yang ada kebaikannya yang kita tahu. Makanya wajar kalau kita sebut-sebut kebaikannya.
gitu. Umur kita ditanya nih, untuk apa dihabiskan. Sekarang kalau kita mau hitung-hitung, sekarang kita umur, kayak saya umur 45 deh sekarang, misalkan 45. Iya, 45 semangatnya. umur umur udah asar, tapi semangatnya 45 semangatnya. Nah, kalau kita hitung-hitung dari mulai kita akil balik, dari mulai kita punya kewajiban untuk ibadah kepada Allah, itu kita hitung tuh dengan yang, nah, berapa banyak yang kita tinggalkan, berapa banyak yang kita kerjakan kebaikan. Kan nggak pernah kita hitung. Giliran amal di masjid, aduh gua baru amal 5.000 tuh, gua amal tadi di ini 50.000 misalnya. Itu kan itu yang sering kita sebut mah. Tapi kalau kejelekan kita belum pernah menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Allah. Hisablah diri kamu sebelum nanti kita dihisab ini. Kejelekan-kejelekan kita nih, waduh, saya pernah buat ini, ya Allah, saya belum sempat tobat, takutnya umur udah nggak nyampe lagi, kita belum sempat tobat. Kayak gitu. Pak Ustadz, kalau gini Pak Ustadz, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, aku merembet ke masalah ini, taubat umur. Mungkin saya mengulang umur saya apa 90% itu untuk berbuat tidak baik lah. Nah, yang 10% ini, sisanya ini mungkin pada saat terakhir saya 10% itu bisa nggak berbuat baik saya itu menutup kejelekan yang saya yang 90%. Itu kalau kita buka riwayat orang yang dia membunuh 99 orang, dia bunuh. Ketika dia datang ke seorang ulama, dia mau tobat, sampai akhirnya kata ulama ini nggak diterima tobatnya karena sudah begitu banyaknya. Akhirnya dia bunuh satu lagi sampai 100, genap 100. Ketika dia cari ulama yang dia mau mengadu bahwa dia mau bertobat, apakah tobatnya diterima, di tengah perjalanan dia akhirnya meninggal. Ketika itulah datang malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, dilihat dari perjalanan jauhnya dia berjalan, itu diukur dengan dekatnya di mana tempat dia mau tobat, itu lebih dekat ke tempat di mana dia akan tobat. Makanya tobatnya akhirnya diterima. Padahal perbuatannya selama itu kalau dihitung-hitung seperti yang Pak Nugroho bilang tadi. Ya. Nah, itu juga jangan dibuat ini ya, karena orang kadang belum mau ibadah, belum mau nanti aja kalau udah mau deket-deketan ya. Nggak taunya pada saat itu, karena umur kan kita nggak tahu. Saat maksiat meninggal. Lah iya, umur kan kita nggak tahu. Makanya kita diperintahkan di setiap saat ini kita harus banyak berbuat baik itu setiap saat ya. Bahkan Imam Ali itu pernah berkata, antafi gob latin wakol buka sahih zahabal umur wa dzunubu kamahi. Kita ini sebenarnya orang-orang yang lalai, sehingga apa? Dengan kelalaian kita, hati kita mati dalam artian untuk menerima kebaikan. Hati dari mengingat mati daripada mengingat Allah. Padahal kata Imam Ali, zahabal umru, itu umur kita ini berkurang. Keluarnya umur kita ini berkurangnya bukan hitungan tahun, bulan, apalagi tahun. Hitungan detik. Kenapa hitungan detik? Ya sebab kalau kita mau dimatiin sama Allah, hari ini nggak usah pakai nunggu, ntar aja deh, di rumah aja, ya kan? Orang kadang-kadang ada pengen meninggalnya di rumah, tahu-tahu di jalan, pengen meninggalnya di rumah, tahu-tahu di rumah sakit. Itulah rahasia, karena umur ini nggak bisa ini kapan kita meninggal. Nah, maka itu kata Imam Ali, zahabal umru wa dzunubu kamahi. Dosa kita tuh juga setiap hari bertambah. Bangun tidur, kita udah lihat HP. Iya. Padahal apa? Allahu Akbar, azan nih. Yang ada tuh bukan langsung buru-buru ini. Harusnya tuh yang bagus kan azan ini kita udah duduk nungguin azan. Ya, ketika azan berkumandang kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu yang bagus. Tapi kan kadang-kadang kita bangun tidur nih, jujur bangun tidur dengar azan, lihat HP dulu. Lihat HP nih. Itu akhirnya kebablasan tuh, ada si nah ini akhirnya kan menunda-nunda itu, menunda-nunda. Nah di situ makanya kata Imam Ali, zahabal umru wa dzunubu kamahi. Itu akhirnya dosa kita tuh bertambah terus, sementara kita ya jadi orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang sangat rugi. Makanya dalam surat apa tuh Al-Maun ya kalau nggak salah ya.
dalam surat Al-Maun itu kan ada dijelasin itu di akhir ayatnya itu ya. Itu kita jadi orang yang rugi. Kita nggak mau jadi orang yang rugi. Kita selalu mau Ustaz, udkhul min fadlik. Sini. Ya, Ustaz. Jadi kadang-kadang Ini ada buka HP, jawab HP. Nah, yang jawab Ustadz lah. ini udah ajan. iya. Ini tadi. Ana dari tadi, Ana udah kayak orang kelelep nih, Ustaz. Ngapan ini. Ada yang nanya, tapi Ana mau jawab apa? Nungguin antum aja. Gitu ya. Nah, ini beliau nih ahlinya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebab kata Allah dalam Al-Qur'an, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu apabila ajal ini sudah sampai kepada seseorang itu la yastaq apa tadi? Takhirun wa la yastaqdimun. Jadi nggak bisa diundur walaupun sedetik aja. Makanya itu dalam pada saat sakratil maut, manusia datang masa nazanya, itu datang kumpul, keluarga kita semua kumpul. Begitu biar dia kata minta nih semua keluarga, ya Allah jangan dimatiin dulu orang tua saya ya Allah, itu tetap aja karena memang udah waktu la yastakhiruna sa'ah, udah nggak bisa diundur walaupun sesaat. Kalau memang udah waktunya, karena di usia kita dalam kandungan ibu kita 4 bulan itu Allah sudah tentukan tuh umur kita, nasib kita, jodoh kita, di situ udah ditentuin. Makanya ketika datang itu, ya kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Habislah cerita hidup, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, masuk ke dalam kubur. Kubur kalau kita nggak banyak amal, kata sahabat baginda Rasul, man dakhalal qabra bila zadin maka annama raqibal bahra bila sapinah. Kalau udah masuk ke dalam kubur kita nggak bawa banyak bekal amal, itu bagaikan orang berenang di lautan tanpa menggunakan kapal atau perahu. Bayangin, kita kebayangin orang yang kadang-kadang pakai kapal aja, pakai perahu, masih banyak yang nggak selamat, apalagi cuman gunain ya berenang, 2 tangan 2 kaki kita berenang. Ya itu kita ininya ke situ, tamsilannya. Ya, itu kalau kita orang yang masuk ke dalam kubur dia, karena apa, kalau kita udah masuk ke kubur itu udah habis cerita dunia. Karena kalau kita udah masuk ke kubur, kata Nabi, al-qabru awwalu manzili min manazilil akhirah. Itu kubur tempat pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Begitu kita masuk ke dalam kubur, artinya kita udah bakal masuk ke negeri akhirat. Negeri akhirat. Nah, di situ negeri akhirat itu cuma ada 2 tempat, surga sama neraka. Enggak ke surga ya neraka. Iya. Kayak gitu. Ya Allah, emang ngeri kalau cerita mati ngeri. Makanya saya nggak mau cerita, emang kagak bisa. Makanya tadi karena Pak Nugroho ini nungguin Ustadz Musa, ini lama, ya udah kita jawab dah. Iya. Apa deh? Kita harus selalu mengingat kematian. Iya. Pak, artinya jadi setiap hari kita harus. Iya. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ibadah apa yang paling utama? Kata Rasul, banyak-banyak mengingat kematian. Jadi kita banyak mengingat zikruha hadimil ladzat. Jadi banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Zikruha hadimil ladzat, kata Rasul kepada sahabat. Mengingatnya ya itu salah satunya. Kita sering datang ke takziah itu buat ini kita mengingatkan kita. Jangan kita datang ke takziah terus ya, makanya kesempatan sebetulnya kalau orang, saya sering kadang-kadang kalau mau misalkan kita takziah nih, samping kita udah selesai dah, wah pada saat mau nyolatin kita panggil, ayo sholat. Itu kalau di daerah Kiai Yusuf tadi itu ada teman saya Ustaz Torik namanya, di masjid yang sebelum rumah beliau. Itu kalau mau nyolatin orang yang lagi duduk panggil, ayo coba sholat, udah cepetan gitu dulu, dipanggilin semua. Itu orang yang lagi duduk dipanggilin semua. Kenapa? Dia nggak tahu keuntungannya. Padahal kalau kita datang takziah itu kita dapat 1 kirot itu bandingannya itu sebesar emas sebesar gunung Uhud. Nah, kemudian kita ikut mensolatkan, Iya. Terus tadi pahala yang kalau kita nyolat tadi lanjut.
Kalau Iya. tidak ikut menolak, Kalau ikut dia takziah, terus ikut Apa-apa. sholat, lalu ikut menguburkan, Iya. pahalanya seperti apa? Itu sebesar emas sebesar Gunung Uhud. Bayang, Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau di sini yang paling gede gunung-gunung Kalah. masih kalah. Hah? Masih kalah. Bayangin, Mas nggak usah gede-gede, Mas. Mas nggak usah gede-gede lah. Gunung Uhud mah kegedean buat kita mah. Saking besarnya. Saking besarnya Tapi kadang-kadang nilai dan orang malas. malas. Karena pahalanya yang besar gitu. Saya kadang-kadang suka saya jelasin tuh, saya jelasin. Terus gini juga, yang penting, dia merasa nggak bisa, ya udah nggak bisa, terus dia nggak mau ikut, selamanya nggak akan bisa. Jadi kalau dengan dia ikut, begini cara nyolatin jenazah, karena ada orang begitu saking nggak bisanya, begitu sholat jenazah dia ruku. Itu karena nggak pernah ikut, tadinya begitu, begitu udah Allahu Akbar, pas takbir kedua Allahu Akbar, dia langsung ruku. Nah, karena saking nggak pernah ini ya, begitu dia ini ikut, dia lagi apa, lagi blank, kayak begitu. Pernah terjadi kayak gitu. Terus yang penting walaupun nggak bisa, doa-doanya, bacaannya, ikut aja sholat. Kenapa? Karena yang namanya kifayah cukup satu orang. Udah disolatin dengan satu orang aja udah sebenarnya gugur kewajiban yang lain. Tapi juga lebih banyak itu lebih bagus, Pak. Yang kedua, gini, apakah nanti sholat-sholat yang ini diterima? Insya Allah diterima. Karena apa? Dengan berjamaahnya. Makanya saya kalau mau sholat, kalau mau ngimamin tuh saya jelasin dulu, ini sholat jenazah karena memang bukan sholat sehari-hari kita lakukan seperti sholat 5 waktu. Ini hanya sekedar mengingatkan. Jadi takbir yang pertama kita baca suratul Fatihah, takbir yang kedua kita bersolawat kepada Nabi. Kan orang bingung solawatnya yang mana. Nah, saya jelasin. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah sekurang-kurangnya itu, biar dia keingetan. Nah, takbir yang ketiga, tapi saya terusin tuh, kalau mau dilanjutin boleh, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus takbir yang ketiga, doa buat si mayit, sekurang-kurangnya Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Segitu aja udah. Saya ajarinya kepada jamaah tuh sebelum sholat, selalu saya tuntun kayak gitu. Terus kalau buat perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Kalau mau dilanjutin boleh, wa'akrim nuzulaha wasi' madkhalaha dan seterusnya. Dah, itu juga ya takbir yang keempat saya jelasin juga. Allahumma la tahrimna ajra taqdinna ba'daha waghfir lana walaha. Udah segitu aja, nggak usah diterusin lagi. Wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Nanti dia akan kelupaan itu. Kalau sedikit kan dia keingetan, oh ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Toh kalaupun dia belum bisa, dia nggak baca, diterima. Karena apa? Karena jamaahnya, karena ikut jamaahnya. Makanya pernah ada satu riwayat, malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengecek satu persatu dari mulai imam sampai makmum yang paling terakhir, diperintahkan oleh Allah untuk mengecek dari mulai imam sampai ini terakhir. Ada dilihat dari imamnya, dari sop pertama, sop kedua, sop keterusnya, sampai akhirnya malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini dari sekian banyak jamaah ini satu pun nggak ada yang bisa menghadirkan hatinya ke hadapanmu ya Allah. Bacaannya juga nggak ada satu pun yang ini masih diterima. Karena apa? Aku terima karena berjamaahnya. Jadi berjamaah itu ya itu. Nah itu kalau orang sholat jenazah, makanya lebih banyak orang yang sholat dan keuntungan buat si mayit. Dan kita juga jangan dipikir nggak punya keuntungan, oh ini buat si mayit, yang untung si mayit. Bukan, nggak begitu. Makanya setiap perbuatan yang kita baik yang kita lakukan, kita salah satu contoh misalkan kita sedekah, kita memberikan sedekah, pahalanya buat orang tua saya, enak banget, buat orang tua saya mulu, buat saya mana? Allah nggak mengurangi pahala kita dari apa yang sudah kita keluarkan, ya diantara kita niatin buat orang tua kita. Toh kalaupun kita tidak sebutkan yang namanya antara orang tua dengan anak, itu kita berbuat baik, orang tua kebagian rahmat. Dan apabila kejelekan yang kita lakukan, orang tua kita akan mendapatkan azab. Terus emang benar, saya banyak kesan sama Kiai itu, Kiai Yusuf, Allah yarham, Masya Allah.
kemarin saya lihat nikmat bener, apalagi sebelum ini ada lagi Lihat itu wajahnya sih. iya, saya sempat cium dia, masya Allah. Kayaknya makanya kemarin saya pas abis ini saya doa juga, itu nggak dibuat-buat, begitu saya doa itu ya terrenung. Jadi waktu saya baca doa, ingat ya Allah, dia begitu banyak orang yang doain. Saya kadang-kadang saya kembalikan sama diri saya, apa saya nanti mati begini ada orang yang mau doain saya segini banyak. Kadang-kadang saya selalu, kalau misalkan ini, saya sering talqin di kuburan itu juga. Sering kalau pas talqin di kuburan itu saya ngebayangin, ya Allah, saya ngebayangin kalau di kuburan ini seakan-akan saya lagi ditalkinin sama orang. Itu saya suka ngebayangin gitu, Pak. Makanya kadang-kadang saya suka nangis di kuburan itu, bukan dibuat-buat. Memang saya kadang-kadang juga malu gitu, takut nanti oh alah lebay. Udah memang nggak disengaja. Saya sering kalau doa itu, ya Allah, saya pengen jauhin itu, jangan sampai saya ini gitu. Tapi ya namanya fitrah manusia itu kan, saya mudah-mudahan itu nggak mengurangi ini saya gitu. Saya kalau lagi talqin nih suka, memang saya kalau pas talqin kayak nguburin itu saya selalu, saya bayangin itu saya nih lagi ngajarin orang nih, ya coba angkat, miringin itu, tapi di pikiran saya bukannya ini, saya perasaan saya tuh itu saya lagi dimiringin sama orang. Itu yang bikin kadang-kadang saya ini, saya lagi dimiringin, ya Allah, habis gitu diuruk, ditutup dinding ari, itu saya tuh lagi dikuburin begitu. Ketika saya baca talqin juga, ini seakan-akan saya ngebayangin kalau saya nih orang lain yang lagi baca talqin, yang lagi ditalqin ini saya. Nah itulah untungnya takziah secara kubur ini. Jadi bisa mengingatkan manusia. Pak Ustadz, mengenai masalah doa, Pak Ustadz, doa terhadap siapa yang sudah meninggal ya, kita boleh nggak, bukan boleh ya, sampai nggak terhadap orang tua, terus saudara-saudara, sahabat kaum muslimin dan muslimat lah ya, kaum seiman lah yang sudah wafat itu mereka sama nggak dapatnya, dalam arti sama itu mereka mendapatkan juga lah kalau kita berdoa seperti itu, Pak. Iya, karena gini, makanya kalau padahal kita nggak kenal ya, Pak Ustadz ya. Iya. Kan kita ada doa biasanya terakhir, misalnya Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, buat orang tua kita, kedua orang tua kita, wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Itu selalu tuh khotib, bahkan itu dalam khutbah itu menjadi rukun. Rukun salah satu rukun khutbah itu salah satunya ya doa buat mukminin mukminat. Itu nggak dibaca nggak sah Jumat kita. Makanya ada yang mengatakan doa itu nggak sampai. Oh, siapa bilang? Itu jadi rukun. Kalau kita nggak baca itu, iya, siapapun dia, dimanapun dia, selagi dia mukmin, dia beriman kepada Allah, dia muslim, itu sampai. Makanya, iya, dan yang hidup dan yang udah mati kita doain semua. Makanya kalau doa itu jangan buat diri kita doang. Ya, makanya di akhir itu ya kita doain buat muslimin muslimat dimanapun mereka berada, karena itu tadi yang saya bilang kalgorikil mutagois, itu orang yang ini dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali doa yang diharapkan dari siapa, dari kerabatnya kalau ada, dari anaknya kalau orang tuanya ini, kalau orang tuanya masih ada. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah entar dulu jangan dipotong. Kebiasaan motong. Nah itu kalau dia nggak punya sini, minimal dia dapat kiriman itu dari orang yang sholat Jumat, dari orang yang acara-acara pengajian seiman itu berdoa Allahumma ighfir wali walidayya rabbik firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayani wali jami'il mu'minin wal mu'minat. Nah kalau dia nggak punya anak, ya itu tadi gitu. Dari kebaikan dia. Iya, dari kebaikan dia pernah dia lakukan, walaupun minimal orang yang di dunia nggak pernah berbuat baik aja, kalau dia masih beriman, masih muslim, itu dia juga masih dapat kiriman doa dari orang itu. Nah, kebaikan-kebaikan, apalagi orang yang memang di dunianya banyak berbuat baik, ya, karena perbuatan baik yang dia lakukan di dunia itu dalam surat Yasin, wa naqstubu ma qaddamu, itu sekecil apapun yang kita perbuat itu dicatat oleh Allah. Wa atharohum, asar kebaikan itu. Makanya kalau sholat tuh duduk jangan pindah-pindah tuh. Oh, itu akan jadi saksi nanti, akan jadi saksi. Itu asar kebaikan. Ya kita buat bikin bangun masjid, ini jadi asar kebaikan kita.
bangun musola, bangun majlis taklim, yang sepanjang tempat itu masih digunakan untuk ibadah, itu terus pahalanya mengalir. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Ini ada 3 nih. Ya. Jadi sedekah jariah yang kita keluarkan selagi kita masih hidup nih, kita keluarkan jariah kita untuk kebaikan-kebaikan ini nggak akan putus sampai hari kiamat. Ya termasuk itu tadi, kalau kita keluarkan untuk pembangunan masjid, tempat ibadah, panjang itu masih digunakan untuk ibadah, terus kita mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, kita memberikan ilmu ini kepada orang, sepanjang ilmu itu digunakan oleh orang lain, ini kita masih dapat kebaikan. Oh, kita nggak bisa ngajarin ilmu, kita bukan guru, bukan kiai, bukan ustadz. Sama, ilmu dunia kita ajarkan kepada orang lain, cara berdagang, cara bekerja, sehingga dengan ilmu yang kita keluarkan dia bisa menghasilkan untuk menghidupkan anaknya, keluarganya. Dari situ kita udah dapat kebaikan. Awaladin sholihin yad'ulahu, dan anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan ini yang selalu mendoakan kita sampai kapan? Sampai dia diwafatkan oleh Allah. Itu kalau dia terus berdoa itu nggak akan putus doanya terus sampai hari kiamat. Ini yang Kalau amal jariah bagi orang yang tidak mampu gimana Pak Ustaz? amal jariah itu sebetulnya nggak harus kita berikan. Orang kadang-kadang pengertiannya kan amal, aduh saya nggak punya duit buat amal, tapi kan dia bisa berbuat dengan yang lain. Yang punya ilmu dia beramal dengan ilmunya, yang punya tenaga dia beramal dengan tenaganya. Ada pembangunan, aduh saya nggak punya duit ini buat ini, udah saya ikut bantuin. Itu termasuk ya? Oh iya, jangan dikira. Jangan dikira. Jadi yang namanya amal itu nggak harus, wah, orang-orang kan Jadi kalau kadang-kadang saya nyediain minum juga amal ya? termasuk. Jangan apalagi nasi uduk.